Alhamdulillah setelah dari sumur itu saya bersama Bapak Gofar. Sekarang di sini ini ada beberapa makam, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 5 sampai 7 lah. 6 ya. Nggih, 6 makam. Ini lahannya jenengan nggih, Pak nggih. Bibik saya. Oh, masih keluarga juga, masih bibik. keluarga. Dan makam di sini ini makam sepuh. Kalau cerita jenengan ini makam siapa, Pak? Kalau cerita dari orang tua saya itu ini makamnya Mbah Prabu. Mbak Prabu. Sama Buyut Muko. Itu siapa, Pak? Nggak tahu saya, cuma asalnya kan di sini itu mungkin ada padepokan gitu. Boten nggih. Terus ada tamu dari ujung Pangka Nggih. yang mau bertamu ke sini, Nggih. numpak macan putih Nggih. tamunya itu. Terus Nggih, nggih. setelah di sini dipersilakan masuk, disuguhi semangka, tapi nggak dibelah. diiris, nggak dibelah. Nggih. Kata tamunya, wong ngetuki semangka kok gak diiris pisan. Piye carane mangan ngoten nggih. Akhirnya Mbah Prabu jawab, wis disediani pangot kok, ya irisin dhewe to. Nah, begitu dibelah, isinya itu bukan semangka, tapi merutu. Hewan. Nggih, nggih. Hewan yang kecil-kecil. Nggih, nggih, nggih. Terus katanya perang di situ. Mungkin sama meninggalnya atau enggak saya enggak tahu, cuma Itu ya, Pak. itu macannya lari ke sendang di Lemak Ireng sana, Ketanen. Ketanen. Itu Nggih. larinya ke sana katanya. Nggih, nggih. Jadi kadang-kadang macannya itu masih ziarahi ke Sejarah ke sini. sini. Katanya yang dan orang yang cerita ke saya itu 3 orang. Sering sebelum maghrib itu ketemu, tahu macan itu. Nggih, nggih. Oh, besar, sebesar jagir. Ngoten ya, Pak. Iya. Nggih. Tapi macan putih di dekat sumur situ katanya. Oh, nggih, nggih. Bapak tadi panjenengan kan masih mengira kira-kira makam ini di era siapa, di tahun berapa gitu kan, Pak. Mungkin kalau saya izin untuk membuka kain ini, mungkin saya bisa melihat struktur batu nisannya, boleh enggak, Pak? Silakan. Nggih, alhamdulillah pemirsa, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya almarhum. Sebelum nanti kita mungkin berdoa untuk beliaunya nggih, Bapak nggih. Saya sudah pamit sama beliaunya selaku keluarga dari pemilik lahan ini. Saya akan membuka dulu kain kafan yang dilingkarkan ini. Intinya karena kita ingin juga melihat agar kita tidak selalu dibayangi mbuh sopo tahun piro iku irani sopo, seperti itu, Pak nggih. Insya Allah nanti kita akan mencoba membaca dari karakter batu nisannya. Oh, bisa. Nyun sewu ya, Bapak. Monggo, monggo. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qadaratin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Iya kan aku tadi. Salamun ala Sulaiman fil alam. Salamun ala Sulaiman. Salamun ala Sulaiman. Salamun ala Sulaiman fil alam. Salamun ala Sulaiman fil alam. Salamun ala Sulaiman. Salamun ala Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pelan-pelan pemirsa, atas seizin dari beliaunya Bapak Gofar. Nanti sambil kita rapikan, wah ternyata banyak telur apa ini, Pak? Telur cicak. Nah pemirsa, alhamdulillah kita bisa membuka batu nisan ini. Kalau ini sudah dari batu saren. Ini sudah dari batu saren. Ini setelah wali jauh, nggih. Cuman di samping ini Bapak, ini ada namanya segitiga tumpal, Pak. Tapi untuk karakter dari makarannya tidak ada. Yang biasa mengkelung ini itu, Pak, lihat itu namanya makara. Kalau segitiga tumpalnya itu masih ada. Ini bukan hanya sebuah repro, tapi ini asli, gitu. Segitiga tumpal adalah bentuk dari kehidupan manusia. Semuanya akan kembali mengerucut kepada Allah.
Ngoten Bapak. Nah, nanti kalau panjenengan tahu di makam-makam batu nisan yang ada lingkaran di sini, itu namanya makara. Makara itu filosofinya adalah dari ekor hewan atau bisa juga kepala naga atau apa. Melambangkan sebuah filosofinya adalah keselarasan kehidupan sesama umat di alam dunia ini gitu Pak. Dengan kehidupan alam lainnya, ciptaan Allah, sesama ciptaan Allah seperti itu. Nah, ini kalau kita baca dari karakter macam batu nisan seperti ini, insya Allah di sekitar tahun 1800-an. 1800-an di akhir tahun era Wali Songo itu sekitar tahun 1600. Lalu Majapahit berdiri sekitar akhir tahun 1300 gitu. Mungkin nanti saya bisa sedikit cerita kepada jenengan Bapak, kenapa di seputaran pantai utara Pulau Jawa, khususnya Lamongan sampai ke Tuban, banyak makam waliullah. Kenapa sampai seperti itu? Ceritanya ada Bapak. Dan pemirsa, alhamdulillah mungkin kita tutup kembali Pak. Kita tutup kembali batu nisannya. Dan ini sangat kotor pemirsa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Gofar. Saya diizinkan untuk membuka kain ini, dan insya Allah kita sudah bisa membaca karakter dari batu nisannya jauh setelah era Mbah Sunan atau Wali Songo seperti itu Bapak. Iya. Tidak ada tahun. Tidak ada karakter-karakter yang menunjukkan bahwa ini adalah seera dengan Wali Songo atau Mbah Sunan Derajat atau yang lain gitu. Masih jauh Bapak. Jauh. Alhamdulillah. Oke, kita bisa ke tempat yang lain Bapak, monggo. Ya Pak Gofar, tadi kan jenengan sedikit bercerita kepada saya bahwa dulu batu ini itu di atas sini Pak. Ya. Bahkan pernah ada orang yang katanya melihat sebuah keris gitu pusaka. Itu ceritanya gimana Pak? Sampai batu ini bisa turun itu Pak? Kalau masalah turunnya batu ini saya nggak tahu. Cuma waktu saya kecil itu di atas ini. Tak buat bancian menek pelem. Oh gitu. Di sini dulu ada mangga besar gitu Pak ya. Nah, kata orang yang biasanya mau manggil ke sini itu ada asap keluar, terus berubah jadi keris. Jadi keris gitu. Tapi ada enggak Pak yang berusaha untuk mengambilnya gitu? Ada, tapi katanya nggak bisa. Nggak mampu ya? Nggak, bukan hakmu. Oh gitu ya? Nah, katanya milik jenengan? Punyanya anak turune wong sing duwe Tegal itu. Oh, gitu. Tapi hal semacam tersebut sampai sekarang memang belum menjadi kenyataan ya Pak? Menjadi kenyataan. Oh iya Pak Gofar, mungkin saya bisa menceritakan sedikit ya. Kenapa sih di seputaran daerah pantai utara Pulau Jawa, khususnya Gresik, Lamongan sampai ke Tuban, sampai Rembang, itu banyak sekali makam-makam para waliullah seperti itu Bapak. Karena di tahun 1400 ya Mas ya, di tahun 1400 itu sudah ditulis oleh beliaunya Empu Prapanca Bapak dalam kitab Negara Kertagama gitu, bahwa wilayah daerah sini khususnya Paciran, dan ini adalah berbatasan dengan Kecamatan Paciran gitu Pak, itu sudah masuk dalam negara atau pemetaan wilayah Kerajaan Majapahit. Itu 1400 dengan berdirinya sebuah perkumpulan yang didirikan oleh beliaunya Mbah Kanjeng Maulana Malik Ibrahim, Mbah Kanjeng Sunan Gresik gitu Pak. Sebuah perkumpulan yang dibentuk yang bernama Wali Songo seperti itu Pak. Nah, di seputaran daerah pantai sini ini banyak sekali tempat kemaksiatan yang besar Pak, dan juga jejak agama Hindu yang besar. Karena di daerah Sendang seputaran sini ada jejak agama Hindu yang dibawa oleh Maharsi Agastya. Beliau itu adalah penyebar agama Hindu pertama kali dari India Selatan menuju Semenanjung Malaka sampai masuk ke Nusantara, dan jejaknya itu masih ada di daerah Sendang dan juga Mbah Mayang Madu Banjaranyar itu Bapak. Makanya itulah Mbah Kanjeng Sunan Ampel dan wali-wali yang tua itu menyebarkan para waliullah itu di sepanjang daerah pantai utara ini gitu, untuk mengislamkan sepanjang daerah pantai utara ini. Terutama pertama kali Mbah Kanjeng Sunan Derajat itu datang di daerah Jelak
yang sekarang sudah menjadi desa Banjaranyar. Itu Jelak Bapak namanya Jelak dulu nama nggih. asalnya. Betul, yang sekarang ada Masjid Jelak yang di tempat makamnya Mbah Mayang Madu. Gitu. Tapi sebelum kedatangan beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Derajat, sudah ada yang namanya Mbah Sabtu Suling yang ada di Banjarwati. Ada namanya Mbah Banjar yang ada di Banjarmanyar. Ada Mbah Mayang Madu. Karena beliau bertiga ini merasa kurang mampu untuk mengislamkan atau memberantas kemaksiatan yang ada di sana, beliau larilah ke Kanjeng Sunan Ampel, minta bantuan gitu Bapak. Diutuslah putra beliau yang bernama Mbah Raden Kosim, yang julukan sekarang adalah Mbah Kanjeng Sunan Derajat, yang mempunyai murid yang bernama Mbah Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Dur. Itu Bapak. Ini cerita sedikit saja. Kenapa di pantai utara banyak jejak-jejak para waliullah. Oke, Pak Gofar, pemirsa, terima kasih. Itu adalah jejak saya di sini di daerah mana, Mas? Banyu Tengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Saya bersama Pak Gofar. Tadi ada juga Bapak Umar, ada juga Gus Rifai yang memberikan tahu kepada saya ada beberapa tempat-tempat yang memang sangat bersejarah di sini gitu. Semoga aja anak cucu kita itu tidak mati dengan sejarah bahwa ini loh zaman-zaman dulu itu ada seperti ini ngoten nggih Bapak nggih, agar bisa menjadi suri tauladan atau sebagai patokan agar kita tidak melangkah yang salah, insyaallah ngoten nggih Bapak nggih. Terima kasih pemirsa, ingat tanpa leluhur siapa kita? Tidak ada leluhur, saya yakin tidak akan ada kita. Rahayu Sagung Tumati. Nah, alhamdulillah ya, tadi kita sedikit bercerita dan juga kita berbincang-bincang dengan beliaunya yaitu Bapak Gofar dan juga Bapak Haryanto Agus Channel sejarah dari tempat ini. Oke, terima kasih yang selalu menonton video-video kita. Ikuti perjalanan kita masih di KSU Pondok Indah Official, spesial berkolaborasi dengan beliaunya yaitu Bapak Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.